Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayyadha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah, para perindu kasih sayang Allah, para pecinta Doraemon yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah, sahabat Sahdinalen yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan ini bukti ya kalau Allah masih mencintai kita sehingga Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini walaupun jumlahnya makin unyu-unyu. Pada kemanaan orang-orang ini? Sholat. Tapi bukan Ustaz juga sholat sembarangan aja. Sholat jam berapa? Adzannya aja jam 3 lebih, sudah jam 3-an. Ini jam 4 lebih. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, enggak ada masalah. Mau banyak alhamdulillah, mau dikit jatah gorengan kita makin banyak. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, insya Allah hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan Doraemon ya, kita akan membahas mengenai tentang konsep dosa-dosa pemuda ya. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia ya, bisa dibilang artinya bukan menafikan dosanya orang tua nggak melakukan ini, juga bisa, cuman kita bicara tentang skala umum ya. Skala umum artinya dalam skala umum dosa-dosa ini memang lebih banyak dilakukan oleh seorang pemuda dibandingkan orang tua. Pemuda di sini maksudnya pemudi juga sama ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita tidak berpanjang tidak berlebar, kita langsung masuk saja dosa-dosa para pemuda. Cek yang pertama, celing. Yang pertama adalah suka meniru tanpa ilmu. Jadi senengannya niru aja. Dan itu dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana Nabi mengatakan la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. La tattabi'unna, kalian kalau dibahasakan Indonesia itu kamu pasti bakal ngikutin banget gitu. Ada nun tasdid itu taukid ya. Taukid itu memastikan, meyakinkan. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kalian tuh pasti akan mengikuti kelakuan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin. Shibr itu satu jengkal. Kalau bahasa Inggrisnya satu kil. Ya, balik papan banget itu ya, kil. Jadi satu kil, sunanan shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, bahkan satu dhira' dengan satu dhira'. Satu dhira' itu satu hasta. Tahu hasta ya? Ini dari pucuk jari sampai pucuk siku namanya hasta.
Jadi artinya satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu jengkal, satu hasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, ya, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sampai andai kata orang-orang kafir itu memasuki lubang dhab. Dhab itu artinya adalah kadal gurun. Yang andai kata dia memasuki pada lubang dhab sekalipun, teman-teman, lattaba'tumuhum, kalian juga pasti akan mengikuti mereka. Maksudnya saking besarnya pengaruhnya orang kafir kepada kita. Qulna ya Rasulullah, apakah maksudmu ini orang Yahudi dan orang Nasrani? Qala faman. Nabi berkata, kalau bukan itu lantas siapa lagi? Maksudnya apa? Nabi udah bilang bahwa kelakuan kalian itu akan suka ngikutin kelakuannya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalian ikutin apa aja mereka lakukan, seakan-akan tuh jadi ngetren gitu, jadi sesuatu yang wow. Padahal mohon maaf ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pelajari tanpa kita sadari, kita mulai tersesat dengan kelakuan yang mereka lakukan. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh ya, misalnya lagi ngetren K-pop Korea Selatan, semua pada nge-P-pop, senang BTS bareng-bareng. Ya, seneng siapa lagi? Yang perempuan Blackpink, ya kan, bajunya pink, kulitnya black. Yang ngomong ada siapa? Kan saya cuma ngomong Blackpink. Iya. Jadi subhanallah, gimana tuh kalau bajunya black, kulitnya black, bajunya pink, kontrasnya luar biasa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kayak kemarin itu siapa yang datang itu? Coldplay. Ya. Kalian tahu tiketnya paling murah 5 juta. Sampai 20-30 juta, bahkan ada yang dijual sampai ratusan juta. Dan saya jadi mikir aja, apa sih maunya apa gitu, maksudnya sebegitunya kah kalian ngefans dengan kelakuan orang-orang kafir itu, sampai-sampai udah nggak punya rasa harga dirinya udah nggak ada gitu loh ya. Emang kenapa sih band itu, pada saat band ini dengan jelas, band ini dengan clear mengatakan bahwasannya mereka mendukung LGBT. Bahkan penyanyinya pun gayanya ya kayak LGBT gitu, agak melambai ya, komunitas tulang lunak ya, KTL. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belajar dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, orang yang kayak begini kok bisa dijadikan idola? LGBT apa, lesbian, gay, biseksual, transgender, gitu kan? Walaupun Ustadz pribadi orang LGBT ya, saya orang LGBT, lelaki gagah beristri 3. Jadi teman-teman, kenapa histeris gitu? Iri, bilang bos ya. Jadi teman-teman, itu maksudnya ya. Jadi sampai dikatakan ya Rasul, sampai andai kata mereka masuk ke lubang bob yang sempit, maksudnya sampai perkara yang kecil-kecil aja kalian ikuti gitu lah. Mohon maaf ya, sampai ke bahasa-bahasa itu kan ngomongnya udah you, me, I. You mau kemana? You mau kemana? Oh, ngomong yayu, hidungmu pesek gitu ya, pantas. Giliran anak antum katanya teroris. Iya, giliran kita mencintai bahasa Arab katanya mengkultuskan bahasa Arab. Nah, giliran situ ngomong bahasa Inggris katanya modern. Gimana sih? Dia dan kelakuannya kayak gitu. Jadi penyakit anak muda gampang meniru. Misal dia ngefans dengan siapa, misalnya Nikita Willy, nanti rambutnya dimodel kayak Nikita Willy. Yang ada bukan kayak Nikita Willy, Nikita gila. Ya, teman-teman yang dimuliakan. Nanti gak sih Nikita gila ya? Nikita gila ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ikut rambut kayak model Yuni Shara. Yuni Shara kan rambutnya dicepak kayak laki gitu, tapi kan dasar mukanya manis jadi lucu. Nah kalau yang kayak gini-gini nih, di rambut dicepak begitu, ya Allah. Yang ada apa, Yuni Shara tambah P. Jadi teman-teman
Iya, pinter dia ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu jadi pembelajaran untuk kita bersama. Jangan suka gampang niru. Niru itu boleh tapi pakai ilmu. Siapa yang ditiru dan apa yang ditiru? Yang ditiru ulama silakan. Ya, atau mungkin dia bukan ulama, tapi kita lihat isinya. Ternyata bagus, kenapa enggak kita tiru? Ya, teman-teman yang berbahagia, jangan niru pada orang kafir dengan segala kemaksiatannya. Ya, sekarang dulu kan pakai rok pendek itu, ya dulu tuh ada di zaman saya masih SD itu orang pakai pendek, tapi pendeknya selutut ke bawah. Sekarang anak-anak itu pakai celana pendek itu kalau menurut saya kalau udah naik motor udah kayak celana dalam. Iya, dan itu dulu ada kayak gitu tuh, ada siapa tahu? Pelacur. Sekarang ini semua perempuan-perempuan kalau maghrib beli nasi goreng. Kemarin itu jadi saya itu kan jarang ke mall ya. Sangat dibilang jarang banget gitu. Nah kemarin ketepatan saya diceramah diundang lah di mall. Masuk ke mall maghrib. Saya kayak orang udik gitu rasanya. Kok jadi gini ya Balikpapannya? Dulu perasaan saya nggak segini-gini amat gitu. Ya Allah, tuh pakai kaos kotang begitu doang. Pakai celana dalam. Kayak gitu tuh di Balikpapan men, di Madinatul Iman. Ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba. Ya kan? Degradasi Liga 2. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, tahu nggak tanda-tandanya kiamat? Tanda-tandanya kiamat itu ketika kota minyak tapi kekurangan minyak. Ya, ketika kota beriman tapi tidak punya iman. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ngobrak-ngabrik jalan tapi nggak selesai-selesai. Jadi teman-teman yang kenapa? Anda yang tanggung jawab, saya nggak ikut-ikut loh ya. Jadi teman-teman, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita ya, teman-teman. Jangan seperti itu. Jangan gampang ikut, jangan gampang niru. Kecuali kalau antum nirunya itu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nirunya itu atas ilmu nggak apa-apa. Yang kayak tadi Ustaz bilang, kita nggak masalah kok niru orang kafir pun nggak apa-apa. Kalau dalam kebaikan. Ada beberapa teori-teori orang kafir yang mungkin bisa kita lakukan. Yang nggak usah jauh-jauh. Sekarang yang Anda lakukan ini, media ini bekerja, alat-alat mungkin bisa dibilang ditemukan oleh orang-orang kafir begitu. Tapi kita nggak ada masalah mengikutinya. Karena itu namanya tatabuk dalam ilmu. Yang nggak boleh itu tatabuk ngikuti tanpa ilmu. Begitu ya. Kemudian yang kedua, jeleknya pemuda itu membiasakan yang sia-sia. Jadi sesuatu itu nggak dipikir, pokoknya asal senang ya dilakuin, walaupun sebenarnya secara sia-sia. Saya kalau ngomong sia-sia gini, sia-sia secara akhirat maupun sia-sia secara dunia. Bayangin teman-teman, akhiratnya sia-sia, dunianya juga sia-sia. Makanya kan saya sering bilang, contoh kayak anak-anak muda suka begadang. Saya bilang begadang itu ya jangan begadang. Begadang itu tidak ada artinya. Begadang sih boleh saja ya, kalau memang ada perlunya. Jadi Ustadz tahu dari mana? Nah ceritanya itu, Ustadz ini kalau pulang dari pengajian selalu lewat Balikpapan Baru. Saya lihatin orang nongkrong pinggir-pinggir itu. Itu apa yang dibahasnya itu? Nongkrong aja di kafe-kafe. Secara dunia nggak nguntung. So, bagus kalau nongkrong dapat duit masih lumayan lah. Dunia nggak nguntung, secara akhirat nggak nguntung. Teman-teman gini ya, saya kasih tahu ya. Ketika teman-teman itu melakukan perbuatan yang sia-sia, coba gini, orang Islam itu membayangkan waktu itu begitu mahal. Sekarang kalau umur kalian misalnya dalam 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk sisa. Kalau 8 jam untuk tidur, Anda tahu nggak kalau umur Anda 60 tahun, berarti Anda itu tidurnya 30 tahun loh. Iya kan? Dalam hidup ini kita 30 tahun tidur, kayak orang gila kita. 80 tahun. Iya kan? Baru sadar kalian tidur 80 tahun, 30 tahun sorry. Tidur 30 tahun kalian sadar. 30 tahun kita cuma buat tidur doang. 30 tahunnya cuma buat kerja. Ini kayak gini-gini. Ya kan? Enggak kaya-kaya juga, biasa aja. Jadi teman-teman,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pelajari teman-teman yang berbahagia, kasihan kerja nggak kaya-kaya sampai nyambi jadi tukang pijet. Ya. Jadi luar biasa. Kasihan banget ya nyambi tukang pijet, tambah-tambahan rezeki nggak apa-apa ya. Yang penting halal. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya. Jadi konsep dasarnya yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi memang apa istilahnya itu? Membiasakan yang sia-sia. Coba dipikir. Saya tuh dulu bayangin ya, para sahabat Nabi kayak bangun qiyamul lail tuh kok bangunnya kayak apa? Berkualitas. Kita bangun jam 2, saya bisa bangun jam 2, saya bisa. Tapi bangunnya tuh bangun kayak maksa gitu loh. Jadi kalaupun sholat itu sholatnya Allahu Akbar. Kalian ngerasain gitu nggak? Jadi bangun, enggak apaan emang nggak bangun? Ya enggak, waktu itu ngorok, ya kan? Iya, gimana mau ngerasain dia ngorok? Ini bagi para pejuang untuk qiyamul lail bangun jam 2 malam itu kok kayaknya berat banget gitu. Sahabat itu bangun malam itu benar-benar serius loh. Akhirnya saya mikir kan, kayak apa ya? Maksudnya gini loh. Oke, kalau masalah iman itu saya nggak perlu bahas itu lah. Kalau iman itu pastilah beriman lah. Cuman yang Ustadz bahas itu oke, Anda punya iman, tapi kan fisik tetap punya kekuatan. Ada kekuatan fisik kita ini bukan apa namanya, bukan robot, ada kekuatannya. Nah disitulah saya mikir kayak apa sahabat bisa bangun berkualitas, sedangkan mereka dalam kondisi yang apa namanya kelelahan bangun jam 2 malam. Akhirnya saya menganalogikakan begini. Habis Isya, kira-kira apa yang mereka lakukan? Coba Ustaz mau tanya. Tidur. Ya, mau nonton TV, gak ada TV, main HP, gak ada HP. Ya kan, mau ngapain? Paling-paling kalaupun lagi mood ya paling ya kan? Itu juga kalau lagi mood. Ya? Paling gitu doang. Jadi teman-teman yang berbahagia, apa yang mereka lakukan coba? Nah sekarang kebayang, kita membayangkan mereka tidur jam 8 terus bangunnya jam 2. Nih dengerin, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. Itu tidur yang sudah very berkualitas. Oh iya, 6 jam itu udah cukup banget. Udah bagus dah. Kalaupun nanti mau nambah besok paginya atau siangnya, ada kailulah 1 jam, 7 jam udah clear. Udah, makanya mereka bangun jam 2 itu bangunnya itu kayak bangun tidur pagi gitu, kayak mau kerja gitu. Karena jam 8 mereka udah tidur. Nah sekarang kebayang zaman sekarang itu jam 8 pulang dari Isya itu ya nongkrong. Ya nongkrong di kafe. Ya belum lagi ada yang main HP. Ya kan? Main HP tuh. Jangankan jam 8, jam 4 sore aja ada main HP. Ya maklum lah orang baru punya HP kan kasihannya. Biarin aja. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Coba teman-teman semua yang sia-sia. Contoh ya, bro, nonton film ya. Filmnya apa judulnya? Filmnya judulnya Sang Pencerah. Sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh bagus nih, bermanfaat ini. Datang. Nonton film apa? Kuntilanak Balas Dendam. Manfaatnya apa? Nanti di situ teriak-teriak, wah, padahal sama-sama tahu kalau itu cuma bohongan. Ya teman-teman ya. Jadi begitu, nonton TV, nonton film, acara yang bermanfaat. Yang di akun yang di follow itu Ustadz Abdul Somad Official, Ustadz Adi Hidayat. Jadi artinya manfaatnya itu ada UAS, ya. Siapa UAS? Ustadz Agus Syairul Huda, ya. Ya setidaknya saya udah berusaha, ya kan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya UAS, ikutin follow Ustadz Buya Yahya. Nah, kalian follow-nya Lambe Turah. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya ghibah isinya.
Ya, seperti itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, mudah terjangkit pemahaman yang sesat. Apa maksudnya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami mempertegas kembali ya, sangat gampang untuk ditulari oleh pemahaman-pemahaman yang sesat. Makanya kalau kita lihat kayak model gerakan terorisme, aliran-aliran yang aneh-aneh lah pokoknya, itu kebanyakan nyerangnya di kampus. Jarang sekali ya mereka berdakwah itu di masjid, gitu jarang. Mereka kerjaannya dakwahnya di kampus, pokoknya komunitas anak-anak muda. Terutama yang nyeleweng asli, contoh kayak model teroris. Kenapa? Karena dia tahu orang tua itu kalau diajak untuk pergerakan gitu, karena udah ada ilmunya ya, jadi tentu agak sedikit berbeda. Ada saringnya lah. Kalau ini anak muda kan enggak, apalagi udah, kamu tahu, kamu cinta dengan nabimu? Ya, cinta. Kalau kamu cinta dengan seseorang, keluarganya disakiti, kamu ikhlas? Tidak. Oh, berarti betapa jahatnya Abu Bakar, Umar, Utsman yang sudah mendolimi Ali, padahal Ali itu adalah kerabatnya Rasulullah SAW. Mereka itu bagaikan musang berbulu domba. Maksudnya apa? Cuman baik waktu Nabi ada. Ketika Nabi udah nggak ada, mereka itu merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Kasihan Ali ya, udah mulai pakai perasaan, iya ya Allah, kurang ajar banget sahabat Nabi. Jadilah dia orang Syiah. Kamu tahu orang-orang Palestina mereka dibombardir, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Orang Islam lemah, mengandalkan negara mana yang mau gerak? Kalau kita nggak gerak sendiri, ayo buat kumpulkan kekuatan, saatnya berjihad. Lawan siap. Akhirnya subhanallah nggak bisa nyampe Palestina, yang ada dia ngebomin gereja-gereja di Indonesia. Itu pun dia bom bunuh diri. Sudah bunuh diri, dia hanya mati-mati sendiri, yang dibom tidak ada yang mati. Itu kan kalau bahasa Jepangnya itu bebungulan. Iya, coba bayangin betapa mahalnya nyawamu bro, bunuh diri. Nah kalau bom bunuh diri, misalnya contoh nih, sekalian datang ke Israel, nyamar jadi orang sana, kemudian nempel-nempel Netanyahu pas lewat. Nah itu bom, mantap itu, sedukung itu. Ya, Netanyahu, kalau kemarin saya ngobrol sama orang-orang, mana sih yang katanya debus-debus yang bisa ngilang, nggak bisa tembak itu, coba datang sana Pak, nggak usah dibunuh tuh Netanyahu, digelitikin sampai mati, ya. Jadi teman-teman, katanya yang bisa ngirim santet-santet itu mana, coba Ustaz mau tanya. Ya kan, gunakan santet dalam hal yang baik ini ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama ya, dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri tadi sudah dijelaskan hadisnya, mudah terjangkit pemahaman sesat. Jadi kita suka ngikut pada orang-orang kafir, akhirnya gampang sesat jadi Syiah, jadi radikalisme. Jadi anak liberal juga anak muda. Kalian tahu liberal? Liberal itu orang-orang yang membebaskan diri dari dalil. Ya, dia seakan-akan kita harus pakai akal. Perempuan jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu pakaian orang Arab. Yang wajib itu menjaga kesetaraan sesuai norma yang berlaku. Perempuan di zaman Nabi memang standar public decency-nya itu ya berjilbab. Tapi kalau perempuan zaman sekarang itu ya cukup pakai rok selutut, bajunya santai, nggak pakai jilbab, itu udah public decency. Jadi standar Melayunya begitu. Makanya jilbab itu bukan kewajiban. Ada lagi mereka bilang apa itu? Banyak ya, bahwa hukum agama itu hanya bab syariat yang wajib diikuti itu ibadah. Seperti muamalat, riba itu nggak apa-apa. Riba di zaman Nabi dulu kan beda. Riba zaman Nabi adalah orang-orang yang apa itu namanya rentenir. Sekarang kan ribanya lebih berwibawa, nggak ada masalah. Ya kan? Pinjol itu pinjaman nggak bayar benjol. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka bermainnya begitu. Itulah orang-orang liberal, dan mereka udah suka pakai logika ya. Saya ini kan dosen, jadi kenyang saya ngadepin orang kayak gitu itu. Mbak, kamu kan anak pendidikan ilmu agama, kok nggak jilbaban? Pak Ustadz, apalah arti sebuah jilbab?
Jilbab itu cuman casing. Yang penting hatiku berjilbab. Yang penting hatiku berjilbab. Woi, kamu tuh sama kayak perempuan naik motor nggak pakai helm, kata ke polisi, woi, mana kau punya helm? Pak polisi, apalah arti sebuah helm? Helm itu cuman casing. Yang penting hatiku berhelm. Yang penting hati. Kata polisi, kutapak memang mulutmu. Jadi teman-teman, kenapa nggak sekalian dulu waktu zaman COVID masuk ke ruang COVID? Yang penting hatiku bermasker, ya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu lagi-lagi anak muda. Jadi Syiah, ya, liberal, terorisme, itu semua pasti yang diserang adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena tingkat semangatnya lagi meninggi, tapi tingkat keilmuannya masih lagi minim. Beda orang tua tuh ilmunya lagi tinggi, semangatnya yang minim. Iya, ilmunya tinggi. Ayo berjihad, ayo berjihad. Allahu Akbar. Ya kan beda. Iya, orang berdoa aja kadang. Saya itu kalau ada kai itu doa, tapi kadang-kadang mau ketawa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ngafiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Itu rasa mau doa tuh amin, amin. Jadi itu ya, kenapa kayak begitu? Ya itu bukan salah kai, yang muda yang nggak jelas. Ya seperti itu. Tuh maksudnya. Kemudian yang keempat, pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini yang Ustadz maksudkan tadi ya. Berapa banyak orang-orang yang anak-anak muda terutama ya, yang menganggap bahwa pergaulan bebas itu ya nggak ada masalah, biasa aja, yang penting suka sama suka. Gimana saya bilang? Ya ilmu dapat dari mana itu? Sehingga ya anak-anak muda itu gampang tadi tuh hidup dalam kehidupan yang bisa dibilang hedon gitu. Suka pamer di media sosial. Hai guys, outfitmu berapa? Jilbabku cuma 3 juta kak, hahaha. Bajumu 15 juta. Padahal beli di mana? Shopee. Gratis ongkir. Iya, jadi teman-teman mohon maaf ya. Itu naudzubillahi min dzalik. Yang kayak begitu tuh banyak Pak Ustaz, banyak. Nanti udah gitu karena dia nggak mau kelihatan miskin kan. Zaman dulu tuh malah kita biasa jadi orang miskin tuh. Maksudnya dibilang miskin tuh biasa. Sekarang kayak nggak mau jadi orang miskin, harus jadi kaya gitu. Menunjukkan kekayaannya padahal itu semua kekayaan palsu. Iya, lebih baik nampak nggak punya tapi punya daripada nggak punya tapi nampak punya. Naik mobil. Saya dulu waktu dekat sama calon istri ya, masih mau melamar itu, saya datang naik motor. Pak, Anda tahu motor saya dari mana? Pinjam teman saya. Kenapa? Karena Ustaz nggak punya motor. Cuma ada mobil sih waktu itu. Ya. Kenapa? Karena saya lebih suka dia melihat saya naik motor, terus dia kaget saya punya mobil, daripada saya naik mobil terus dia kaget ternyata saya naik motor. Oh, ada seorang perempuan dilamar cowok, mobilnya Alphard 1,2 M. Ngerinya. Datang lamar langsung mau lah mamanya. Mobil Alphard, ngeri. 1 minggu kemudian pulanglah anak perempuan ini nangis. Kenapa nak? Kelahi kau sama suami? Bukan bu. Terus kenapa mobilnya bu? Rental. Iya. Jadi tolong ya, hidup ini bukan cuma soal harta. Lebih baik menikah laki-laki yang nggak punya tapi dia siap untuk menjadi orang yang kaya, punya jiwa semangat untuk mencari rezeki yang halal, daripada tampilan kaya ternyata harta bapaknya. Ya,
Seperti itu teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi itu berkaitan dengan masalah pergaulan bebas. Tolong dipahami, tolong dipelajari. Ya, seperti yang Ustaz sudah sampaikan tadi, pacaran itu nggak boleh di dalam Islam. Nanti ada tema tersendiri sih, cuman ini secara global. Pacaran itu hukumnya haram. Puas. Haram. Ini ada yang saya tidak pacaran, wis mantap, jomblo. Iya, kenapa? Tidak ada yang mau, Pak Ustaz. Itu bukan keimanan itu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Yang Ustaz bilang tadi, jangan pacaran. Karena laki-laki yang hebat, laki-laki yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang datang siap melamar, bukan cuma datang hanya membawa mawar. Begitu. Jadi teman-teman, perempuan yang hebat juga perempuan yang siap diikat dengan akad, bukan dipikat dengan coklat. Ya. Jadi teman-teman, begitu ya. Jadi artinya kalau kita pelajari, jangan berpacar. Rugilah, mohon maaf. Mau nggak kira-kira di Sahdina, saya mau beli rumah, ya saya mau beli rumah, tapi saya pakai dulu ya 2 bulan. Kalau cocok saya lanjut, kalau enggak saya nggak jadi beli. Mau nggak kalian digituin? Enggak. Itu rumah. Ini fisik kalian, tubuh kalian. Mau nggak jadi pacar? Dinikmatin dulu. Kalau cocok lanjut nikah. Kalau nggak cocok nggak jadi nikah. Kan namanya bungul. Ya iyalah. Ngapain teman-teman ya? Apalagi mikirin sesuatu yang bersifat khayalan. Pak Ustaz, tapi kan ini pacarannya demi mencari calon suami. Ini kulakukan demi mencari calon seorang imam dalam hidupku. Gak nyambung. Laki-laki yang pintar jadi pacar belum tentu pintar jadi suami. Iya, karena 2 hal yang berbeda. Pacar hanya akan memberikan khayalan, sedangkan suami memberikan kepastian. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jelas ya? Tuh, makanya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari yang Ustadz jelaskan tadi ya, sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hukum berpacaran itu adalah haram dan jangan sampai kalian terlibat dalam dunia pacaran. Baik teman-teman, itu beberapa dosa yang sering dilakukan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, waliyadzubillah. Nah, untuk itu teman-teman yang berbahagia, hari ini kita udah tahu, oh yang begini dijauhi, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Oke, daripada Ustadz banyak ngomong, toh kalian juga nggak paham-paham amat begitu ya. Kita cukupi dengan masuk di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, saya open untuk 3 pertanyaan. 1, silakan. Masnya coba tunjuk dulu siapa. Tunjuk aja dulu siapa. Siap-siap Mbak Tuti. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya ketika chatting dengan lawan jenis tanpa alasan syar'i dan menggunakan emot-emot? Mungkin tadi pertanyaannya. Anda tahu nggak kenapa khalwat itu diharamkan? Khalwat, tahu khalwat? Khalwat itu berdua-duaan itu. Kenapa khalwat dilarang? Kenapa? Enggak juga, bisa jadi berdua-duaan udah pasti nggak zina. Contoh misalnya kayak saya dengan jemaah perempuan di masjid, kita ngobrol-ngobrol tentang ilmu agama. Insya Allah nggak mungkin zina, kondisinya nggak memungkinkan zina. Tapi di Islam tetap dilarang, itu nggak boleh. Berarti bukan karena zina. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Jadi ini masalah fitnah. Takutnya jadi omongan, gak mungkin lah orang dua tuh berdua-duaan gak ngapa-ngapain. Sungguh aku tidak menyangka. Ya kan, jadi gosip. Nah seperti itu Islam gak mau. Nah kalau memang khalwat dilarang karena ada fitnah. Gimana kalau ada fitnah tanpa khalwat? Contohnya misalnya orang chatting-chattingan yang gak penting, telepon-teleponan yang gak urgent. Apa bedanya? Berapa banyak orang cerai gara-gara chatting? Ya. Nah makanya berarti ilatnya sama. Maka berchatting-chatting laki perempuan
dalam kondisi, mohon maaf ya, kalimatnya memang tidak pantas, seperti bukan suami istri tapi kamu lagi ngapain? Aduh, malam-malam gini kalau ngeliatin DP-mu tuh asik banget. Kamu lihat di luar nggak ada bintang, mendung kali mas? Bukan, bintangnya ngumpul di matamu. Terus ada emot begitu. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, malam ini kita enaknya ngemil ya. Ngemil apa? Memiliki perasaanmu. Di luar hujan ya, iya. Kamu tahu nggak persamaan kamu dengan hujan? Sama-sama nggak bisa membuat aku kemana-mana. Bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh apa kalau nggak fitnah? Jadi sama hukumnya, tidak diperbolehkan. Ya, next. Mana? Kenapa? Nggak bisa. Kalau udah ditunjuk nggak bisa. Tunjuk dulu. Vicky. Ya ada adabnya. Apa? Tadi pokoknya seorang suami menyembunyikan penghasilannya sebagian. Kita lanjut. Laki-laki. Dengerin, ini mau jawab ini. Laki-laki itu dia mencari rezeki, ya kan? Dia cari rezeki. Maka pendapatannya apakah wajib ditunjukkan di hadapan istri? Enggak ada kewajiban. Kalau kita ngomongin kewajiban loh ya, nggak ada kewajiban. Tapi kan ada Ustaz, uang suami itu buat istri. Salah. Ya, dia semakin ngegas semakin menunjukkan kesalahannya itu. Lah mulai ngelantur dia. Terus nabimu laki apa perempuan? Nabimu laki apa perempuan? Jadi gini loh, kok malah ngelantur ke ibu-ibu, apa hubungannya? Islam itu punya hukum, bahwa hukum itu menjelaskan laki-laki kewajiban. Tadi itu kalimat yang Anda sampaikan lebih salah lagi. Yang pertama salah, yang kedua lebih salah lagi. Dengan mengatakan uangnya biru-biru abu-abu, dengerin ya. Jadi subhanallah, kalau kita pelajari kata-kata uangnya suami, uangnya istri, salah. Carikan dalilnya kalau ada. Saya kasih bunga kayak begini 500 biji kan. Serius. Jadi teman-teman nggak ada. Yang ada itu di dalam uangnya suami ada haknya istri, betul. Ada hak, namanya apa? Ya sama kayak gini lah misalnya, di dalam uang APBD ada hak kita sebagai rakyat, betul nggak? Ya. Tapi apa kemudian Anda berhak ngambil uangnya APBD? Tidak. Nah, sama kayak begitu. Jadi di dalam haknya uangnya suami ada haknya istri untuk dinafkahi. Maka kalau ada perempuan tidak dinafkahi, perempuan halal ngambil uang suaminya tanpa izin kalau tidak dinafkahi untuk kebutuhan pokoknya. Tapi kalau misalnya udah dinafkahi, boleh nggak ngambil duit suami? Nggak boleh, haram. Ya, jadi uang suami, uang istri. Di dalam uangnya suami ada haknya istri, itu yang benar. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia tidak ada kewajiban memberitahu. Kalau kita ngomong syariat tidak ada. Sebaliknya sama. Pendapatan istri juga tidak wajib dilaporkan kepada suami, karena suami itu uangnya sendiri, istri uangnya sendiri. Kenapa kalau ada protes yang kedua ini? Jadi teman-teman, yang pertama protes dia, yang kedua mingkem aja. Jadi nggak ada, emang suami istri itu hartanya beda. Di Islam begitu, nggak ada harta bersama. Cuman ini kan kita ngomong hukum, kalau ngomong etika, yo mbok yo, ada keterbukaan. Ya, kalau nggak ada keterbukaan, gimana mau memiliki keturunan? Silakan. Oh, dia juga ngelantur kok, saya boleh ngelantur lah. Silakan. Pertama sudah jelas itu. Menang kau. Tanya itu aturannya kok. Ini kan kita lagi berduka untuk Palestina ya Ustaz ya. Saya ada beberapa kali mendengar bahwasannya ya di satu kalangan juga dia membawa dalil dan sampai Nabi yang Palestina itu akhirnya harus hijrah, membawa riwayat-riwayat dari salah satu imam, contohnya An-Nawawi ya. Gimana menurut Ustaz? Gak nyambung. Gak nyambung, yang mereka pakai itu gak nyambung sama sekali. Dalil hijrah itu satu, ya perhatiin ini mau dijawab. Satu, enggak jawab sudah, males ya.
Apa bedanya? Orang Islam di Madinah, di Makkah didolimi, orang Islam di Palestina didolimi. Terus orang Mekah ketika didolimi sudah nggak tahan lagi pindah ke Madinah. Kenapa orang-orang Palestina nggak pindah aja ke negeri lain? Tahu banyak juga yang bisa menerima mereka. Dengerin Ustadz ya, bedanya di sini. Saya kasih tahu. Ini kadang nggak nyambung pakai dalil hijrah tuh nggak nyambung. Nggak nyambungnya di mana Pak Ustadz? Satu, saya mau tanya sama kalian, kenapa Nabi waktu itu pergi? Yang dilawan Nabi Abu Jahal. Nabi orang mana? Orang Mekah. Abu Jahal orang mana? Jadi itu bukan penjajahan, itu memang sama-sama punya. Paham maksudnya ya? Sedangkan orang Palestina itu orang Palestina. Orang Israel tidak punya hak apa-apa di Palestina. Itu negara yang sudah berdaulat 1945 kita merdeka. Palestina adalah Palestina. Mata uangnya mata uang Palestina. Ya, jadi teman-teman yang berbagi, jadi jangan kau samakan. Kalau Nabi tidak ada penjajahan, makanya ketika Nabi keluar, Nabi nggak terasa hina. Kenapa hina? Oh, memang itu daerahnya Nabi Muhammad kok. Artinya Abu Jahal sebuajigan apapun dia nggak akan ngerusak bumi Makkah Al-Mukarramah. Kenapa? Karena Abu Jahal itu orang Mekah juga, gitu loh. Sedangkan di sini penjajah. Ya, satu. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah kalau orang Mekah, Nabi pindah dari Mekah menuju Madinah karena Nabi tahu Masjidil Haram akan aman-aman aja. Sebajingan apapun orang-orang Quraisy, tidak berani dia ngotak-ngatik Ka'bah. Sekarang lihat, belum dijajah aja, Aqsa udah ditutup sekarang hari ini. Hanya diperbolehkan yang masuk itu kalau nggak orang asing, orang yang udah di atas umur 50 tahun. Jadi orang-orang tua. Dibatasi sekarang nggak sembarang. Jadi apa susahnya nanti kalau mereka udah menguasai? Misalnya nggak ada Gaza lagi, naudzubillah misalnya, nggak ada Hamas lagi, gampang banget dihancurkan. Jadi dua hal yang berbeda itu, ya. Dan kemudian yang ketiga, ya berbalik lagi lah. Kalau memang kamu nyuruh kita hijrah, kenapa nggak hijrah aja dari zaman dulu dari Indonesia ketika dijajah Belanda, ya kan? Itu orang kayak gitu tuh pasti kebanyakan micin itu. Nah, saya tahu identitasnya dari orang Salafi, tapi lucunya dari teman-teman Salafi sendiri, kayak contohnya Ustadz Khalid Basalamah yang lebih cerdas, beliau malah mengatakan tidak ada hijrah. Ini penjajahan, bukan hijrah. Hijrah itu melarikan diri dari suatu negara untuk melindungi diri dari kejahatan orang yang sesama orang dalam negeri. Tapi kalau ini dijajah sama orang luar, bertahan. Mana dalilnya? Lah, Nabi Muhammad kalau ada orang datang ngambil uangmu, jangan kau beri. Kalau dia nanti mengancamku, membunuh aku, Nabi lawan. Kalau nanti aku mati, kamu syahid. Kalau nanti dia mati, Nabi, dia di neraka. Itu jawaban Nabi begitu. Padahal cuma mempertahankan harta aja. Apalagi mempertahankan tanah air. Ya, jadi Ustaz pikir itu sangat tidak nyambung. Jadi berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan bisa menjadi pembeda ya. Jadi jangan dihubungkan begitu sama-sama. Ini murni penjajahan, bukan seperti yang terjadi di zaman Nabi. Antara Nabi dengan pro Abu Jahal. Itu maksudnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Saya kalau ngomong Israel gini emosi memang sudah nih ya. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa diambil manfaat dan hikmah. Dan mari kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana awajana binuril iman la tadalana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala aman illa farasta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.